Ustadz, Ana mau tanya, apakah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu mereka bermazhab Syafi'i? Kenapa selamanya dikaitkan kedua orang ini, yaitu Imam Maturidi dan Imam Syafi'i, itu akidahnya dipakai gitu? Alasannya Imam Syafi'i ini hanya fokus di fikih saja, tetapi akidahnya sebagian besar mereka memakai Asy'ari dan Maturidi. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Yusuf di Gorontalo. Barakallahu fiikum. Akidah imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sama. Apa akidah mereka? Akidah salafus saleh. Itu disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan akidah mereka. Perbedaan baru muncul dalam aspek furu', dalam masalah fiqih. Dan perbedaan dalam masalah fiqih mu'tabar, diakui dan tidak boleh dijadikan sebagai penyebab saling benci, saling dengki, saling memusuhi, berpecah belah, saling membid'ahkan satu sama lain. Tidak. Makanya walaupun keempat imam ini berbeda dalam masalah fiqih, mereka saling memuji satu sama lain, tak ada celaan, tak ada kedengkian, tak ada permusuhan, tak ada kebencian. Yang ada saling mengagungkan, menyanjung, menghormati, dan saling merekomendasi. Nah, karena perbedaan fikih antara keempat itu, perbedaan ini kemudian terwariskan ke murid-muridnya. Kenapa ditonjolkan perbedaan fikihnya? Karena akidahnya sama. Tauhidnya sama, akidahnya, keyakinannya sama. Kalau yang sama, ya tidak terlihat perbedaannya. Yang tertonjolkan perbedaan, dan itu hanya dalam masalah fiqih. Maka tak heran ulama-ulama setelahnya pun bermadhab kepada mereka. Termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah bermadhab kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi murid-muridnya Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir bermadhab kepada Syafi'i. Guru dengan murid berbeda. Sebagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, guru dengan murid, tapi beda madhab dalam masalah fiqh. Berbeda pemahaman, berbeda kesimpulan akhir dalam masalah fiqh. Termasuk Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi dalam masalah fiqih bermadhab kepada Imam Syafi'i. Tapi kenapa akidah mereka berbeda? Nah, ini yang harus ditelusuri. Ternyata yang menyebabkan akidah mereka berbeda dengan akidah Imam Syafi'i adalah lingkungan, guru, kepada siapa mereka belajar. Abul Hasan Ali Al-Asy'ari dikenal dengan sebutan Imam Asy'ari, belajar berguru kepada ayah tirinya Ali Al-Jubai, namanya seorang tokoh Mu'tazilah. Maka beliau dari kecil berakidah Mu'tazilah. Terus tapi dari segi fikih menganut madhab Syafi'i. Makanya beliau mempelajari kitab-kitab Imam Syafi'i. Awalnya mau memperdalam aspek fikihnya. Tapi kitab Imam Syafi'i juga berbicara tentang akidah. Akhirnya baru ketemu, oh akidah Imam Syafi'i begini. Berbeda dengan apa yang dia dapat dari ayah tirinya, sekaligus gurunya Imam Ali Al-Jubai tadi. Maka dipelajari terus. Salah satu akidah Mu'tazilah, Allah tidak memiliki sifat. Satu-satunya sifat bagi Allah adalah As-Sa. Itu aja yang kemudian dikenal di kalangan akidah Mu'tazilah dengan tauhid.
Tapi tauhid, konsep tauhid Mu'tazilah berbeda dengan Ahlus Sunnah. Allah nggak punya sifat kecuali satu, esa. Sedangkan dari segi sudut pandang Imam Syafi'i, terus dia juga otaknya cerdas mikir, nggak mungkin Allah nggak punya sifat. Akhirnya otaknya berpikir Allah wajib punya sifat selain esa. Lalu lahirlah pertama sifat 6, lahir sifat 8, bertambah menjadi sifat 13. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, qudrah, wahdah, iradah, dan seterusnya sampai 13. Itu bertahap dengan akal. Lalu dicari ayat dan hadis yang mendalili hasil pemikiran akalnya. Lahirlah akidah Asy'ariyah dengan 13 sifat. Bergurulah beberapa murid di antara Imam Al-Maturidi, berguru kepada Imam Syafi'i. Setelah beres berguru pindah ke tempat lain, mengembangkan lagi jadi sifat 20. Madhab mereka Syafi'i. Akidahnya ditetapkan berdasarkan akal mereka dari aspek sifat-sifat Allah. Lama-lama kemudian berpikir lagi Imam Asy'ari ini, akhirnya sampai kepada akidah as-salafus salih. Dan beliau rujuk dari pemikiran dua fase pemikiran pertama, Mu'tazilah dan Asy'ariyahnya. Dan itu beliau jelaskan dalam kitab karangannya, Al-Maqalatul Islamin dan Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Di awal kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah yang kemudian disyarah oleh Imam Al-Battah, itu beliau menyatakan wa bima yaqulu al-Imam Ahmad bin Hanbal nahnu bihi qailun. Apa yang diterangkan akidah yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kami pun meyakini demikian. Jadi fase terakhir beliau rujuk ke salaf. Tapi ini yang tidak terekspos. Kemudian khusus di Indonesia, wallahu alam di negara lain, kita sudah disetting masuk ke dalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Di antara mata kuliah yang dipelajari itu ada kadang disebut ilmu kalam, kadang disebut teologi Islam, kadang disebut ilmu tauhid. Di sana itu dijelaskan aliran-aliran pemikiran dalam akidah. Ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah, ada Ahlus Sunnah juga ada. Ada Mu'tazilah juga ada. Nah, ketika menerangkan siapa Ahlus Sunnah, ini sudah disetting, sudah dicekokkan. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang akidahnya Asy'ari atau Maturidi, madhab fiqihnya menginduk kepada salah satu di antara 4 madhab ini, dan tasawufnya menganut kepada, kalau enggak Al-Junaidi, kepada Al-Ghazali. Siapa orang yang akidahnya kepada salah satu ini, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari atau Al-Maturidi, madhabnya Syafi'i, Hambali, Maliki atau Hanafi, dan pemahaman tasawufnya ke Al-Junaidi atau Al-Ghazali. Inilah Ahlus Sunnah. Maka rata-rata yang ngaku Ahlus Sunnah begitu akidahnya, kalau nggak Asy'ari, Maturidi, madhabnya umumnya Syafi'i, dan tasawufnya kalau nggak ke Al-Ghazali, Al-Junaidi. Di luar itu bukan Ahlus Sunnah. Kita tanya, sebelum ada Asy'ari atau Al-Maturidi, apakah tidak ada Ahlus Sunnah? Sebelum ada Al-Ghazali, Al-Junaidi, apakah tidak ada Ahlus Sunnah? Sebelum ada imam madhab yang 4 ini, apakah tidak ada Ahlus Sunnah? Ya, kalau Ahlus Sunnah harus berpegang kepada orang-orang yang tadi. Jadi itulah kenapa Ahlus Sunnah sekarang ngaku Ahlus Sunnah tapi demikian. Karena memang dicekukkan. Sampai sekarang, iya sampai sekarang.
Buku-buku mereka menjelaskan demikian. Dulu saya pernah belajar itu. Dulu, oh inilah Ahlus Sunnah. Ada lagi golongan salaf, ada lagi. Itu orang yang berpegang teguh kepada kemurnian di 3 generasi awal. Sudah ringkas banget, nggak ada penjelasan lebih jauh. Yang lebih jauh adalah Ahlus Sunnah. Maka tak heran apabila orang-orang yang ngaku Ahlus Sunnah seperti itu zaman sekarang. Karena sudah dicekoki. Gimana membantahnya? Mudah. Apakah ketika sebelum ada orang-orang ini nggak ada Ahlus Sunnah? Karena Ahlus Sunnah ini istilah syar'i sejak zaman Nabi SAW. Para sahabat sudah ada Ahlus Sunnah. Kitab-kitab para ulama juga sudah, umpamanya Imam Al-Barbahari menyusun kitab Syarhus Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal menyusun kitab Usulus Sunnah. Di sana sudah ditekankan beberapa batasan tentang siapa Ahlus Sunnah. Nah, itu bisa kita bongkar. Dengan membongkar hal itu, terketahuilah di mana salahnya, di mana benarnya, ya. Demikian Pak Yusuf, wallahu a'lam bissawab.